Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kami kelompok 6 dari Ekonomi Islam 4C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan hal menarik dan penting untuk kita bahas mengenai APBN, perpajakan, inflasi, serta kebijakan fiskal dan moneter. Untuk itu mari simak penjelasannya ya guys. Pertama, APBN. Nah, secara yang kita tahu bahwasanya APBN ini merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, biasanya terkira dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun itu ditetapkan dengan undang-undang. Yang pertama, fungsi alokasi, di mana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Biasanya, pendapatan APBN yang paling benar itu adalah dari pajak. Nah, dari pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk dana pembangunan sarana dan prasarana umum. Yang kedua, fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, di mana APBN bila didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun, atau disebut dengan transfer payment. Yang ketiga, itu ada fungsi stabilisasi yang memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi APBN ini berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBN. Nah, di sini kami membaginya menjadi dua aspek. Yang pertama ada pendapatan, di mana prinsipnya itu terdiri dari intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Dari segi aspek pengeluaran, pastinya adalah yang pertama hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah terarah, terkendali, kemudian survei rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Tujuan APBN yang pertama, untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang defisit. Yang kedua, sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN atau BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, sumbangan hadiah, dan hibah. Adapun pengeluaran negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan pengeluaran pembangunan. Selanjutnya adalah aspek penyusunan APBN. Aspek penyusunan APBN ada 4. Yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua adalah penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat adalah menitik beratkan pada asas-asas dan UU negara. Adapun pendapatan APBN tahun 2023 dan 2024 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dialokasikan sebesar 2,719,1 triliun hingga 2,865,3 triliun atau setara naik sebesar 11,69% dari target pendapatan negara tahun 2023 sebesar 2,463 triliun. Adapun rincian pendapatan negara, yang pertama adalah perpajakan sebesar 2,280,3 triliun hingga 2,355,8 triliun atau naik sekira 9,61% dari target penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar 2,21,2 triliun.
Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 436,5 triliun hingga 504,9 triliun atau naik sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 441,4 triliun. Yang ketiga adalah hibah sebesar 2,3 triliun hingga 4,6 triliun atau sebesar 0,01% hingga 0,02% dari PDB. Adapun belanja negara untuk tahun 2024 disiapkan sebesar 3,215,7 triliun hingga 3,476,2 triliun atau naik sebesar 14,53% jika dibandingkan dengan target belanja APBN tahun 2023 yaitu sebesar 3,61,2 triliun. Secara rinci, maka belanja negara untuk tahun 2024 terdiri dari yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 2,400,7 triliun hingga 2,631,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar 815 triliun hingga 84 triliun. Yang kedua, defisit APBN 2024 yang dipatok sebesar 496,6 triliun hingga 610,9 triliun atau sebesar 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Maka angka defisit ini naik sekira 2,84% dari angka defisit APBN 2023 sebesar 598,2 triliun. Dengan defisit yang ditargetkan sebesar 496,6 triliun hingga 610,9 triliun tersebut. Maka pembiayaan yang akan ditargetkan sebesar 2,46 triliun hingga 3,41 triliun untuk utang neto dan investasi sebesar 300 miliar hingga 670 miliar. Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan, kekayaan, atau transaksi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum. Fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi termasuk sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti alat untuk mengukur distribusi pendapatan dan kekayaan, serta sebagai instrumen atau pengendalian inflasi dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Tujuan pajak ada 7. Yang pertama, mendapatkan pendapatan untuk membiayai kegiatan program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Yang kedua, redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengambil dari memiliki lebih banyak dan memberikan kepada yang kurang mampu melalui program redistribusi pendapatan. Yang ketiga, mengatur ekonomi untuk mempengaruhi perilaku ekonomi seperti mengurangi konsumsi barang tertentu misalnya dengan menaikkan pajak rokok dan mendorong investasi melalui insentif pajak. Yang keempat yaitu stabilitas ekonomi untuk membantu mengendalikan inflasi dan deflasi serta mengimbangi siklus ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang kelima yaitu mengurangi konsumsi barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi barang yang dianggap merugikan masyarakat seperti alkohol atau gula dengan menaikkan pajak pada barang-barang tersebut. 6. Pengendalian penggunaan sumber daya. Untuk pengendalian penggunaan sumber daya tertentu yang terbatas atau yang memiliki dampak lingkungan negatif, misalnya memberlakukan pajak lingkungan. Yang ketujuh yaitu mengurangi permintaan barang asing. Untuk melindungi industri dalam negara dengan memberlakukan pajak impor yang tinggi terhadap barang-barang tertentu. Prinsip pajak ada 8. Yang pertama, keadilan. Pajak harus dikenakan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau entitas. Yang kedua yaitu kepastian. Wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar dan bagaimana peraturan pajak diterapkan. Yang ketiga yaitu kebersamaan. Prinsip ini menyatakan bahwa individu dengan situasi yang serupa harus dikenakan pajak yang serupa pula. Yang keempat yaitu efisiensi. Sistem pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga biaya administrasi dan pelaksanaan pajak seminimal mungkin. Yang kelima yaitu ketetapan waktu. Pajak harus dikenakan pada waktu yang tepat sesuai dengan peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan. Yang keenam yaitu kesederhanaan. Sistem pajak sebaiknya sederhana dan mudah dipahami.
baik bagi wajib pajak maupun pajak yang menegakkan hukum. Yang ketujuh yaitu ketertutupan. Sumber daya dan pendapatan yang muncul haruslah diketahui dan dikenakan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ke-8 yaitu ketetapan pembayaran pajak. Wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk waktu pembayaran dan cara pembayarannya. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai dengan 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai dengan 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Untuk mengatasi inflasi, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah pengaturan pemerintah terhadap pendapatan dan pengeluaran, yang mana melalui pajak dan belanja. Sedangkan kebijakan moneter adalah pengaturan bank sentral terhadap suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ini lebih difokuskan pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan moneter ini lebih ditekankan pada pengaruh suku bunga dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Itulah penjelasan dari kami mengenai APBN, perpajakan, inflasi, serta kebijakan fiskal. Cukup sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.